Hai introvert, setelah kita tahu bahaya dari berpikir berlebihan atau overthinking, perlu untuk kita memperbaiki cara berpikir yang mungkin telah mengganggu aktivitas kita selama ini. Sebelum kita menyelam lebih dalam, penting untuk kita mengetahui jika kita jenis gelas yang setengah kosong atau setengah penuh, karena ini mempengaruhi cara kita menerima masukan, kritik, dan saran dari luar, bahkan dari dalam diri kita sendiri. Setiap kita mungkin individu yang berpikir berlebihan, apalagi jika Anda seorang introvert yang sensitif. Jadi kita tidak perlu berusaha untuk membuang pikiran berlebihan, karena semakin kita mencoba menghilangkan pikiran tersebut, maka semakin dekat pikiran itu ada dalam pikiran kita. Seperti sifat rajin yang terdengar baik, namun bisa bahaya jika disalahgunakan. Seperti semua orang rajin, tidak ada yang malas. Tapi kenapa ada yang malas? Karena mereka rajin bermalas-malasan. Overthinking terdengar buruk, namun bisa baik hasilnya jika digunakan dengan benar. Bagaimana jika kita gunakan pikiran berlebihan kita untuk berpikir hal-hal positif, ide-ide liar, orang-orang yang menghargai kita, dan beberapa nikmat yang telah kita abaikan selama ini. Jika Anda merasa disalahpahami, merasa tidak dihargai, mungkin Anda telah mengembangkan pikiran negatif. Ini buruk karena saat Anda overthinking, maka pikiran negatif itu yang terus terputar pada pikiran Anda. Anda tidak bisa melihat hal baik dari seseorang karena pikiran negatif membantu Anda menghina, membenci, menghakimi seseorang. Semakin Anda membenci sesuatu itu akan membekas di kepala Anda sampai kapanpun sebelum Anda memaafkan sesuatu itu. Video ini tidak memberikan cara untuk menghilangkan overthinking. Ini adalah video cara berpikir positif. Berpikir positif bukanlah keajaiban, dan itu tidak akan membuat semua masalah kita hilang. Tapi apapun yang akan dilakukan dengan berpikir positif dapat membantu masalah tampak lebih mudah dikelola dan membantu Anda mendekati kesulitan dengan cara yang lebih positif dan produktif. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda melatih otak Anda cara berpikir positif. Yang pertama, berlatihlah untuk berterima kasih. Seperti yang kita tahu, berterima kasih terbukti mengurangi stres, meningkatkan harga diri, dan memperkuat mental di masa-masa sulit. Tapi kita sering lupa dengan apapun yang telah kita terima, sampai kita lupa berterima kasih pada Tuhan dengan udara yang kita hirup, mata yang masih bisa melihat, tangan yang dapat membuat hal-hal hebat, telinga yang masih bisa mendengar orang-orang yang kita cintai, dan nikmat lainnya yang kita abaikan selama ini. Berterima kasih juga pada diri Anda sendiri yang telah bekerja keras untuk hal apapun yang Anda lakukan, dan pada orang-orang yang telah bersama Anda dan membantu Anda. Dan cobalah untuk mengungkapkan rasa terima kasih Anda setidaknya sekali dalam sehari. Yang kedua, fokus pada hal-hal baik. Kita sering marah pada apapun yang tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Dan ketika Anda marah pada apapun yang Anda usahakan, maka pikiran Anda selalu dapat menemukan kesalahan dari setiap masalah yang berujung pada emosi yang tak terkendalikan. Ini juga terjadi ketika seseorang membatalkan rencana yang telah disepakati jauh-jauh hari, atau Anda terjebak pada macet perjalanan ke kantor. Terdengar menyebalkan, tapi Anda perlu memfokuskan diri pada hal-hal baik. Coba fokuskan diri pada bagaimana hal ini dapat memberi waktu untuk mengikuti aktivitas yang Anda sukai, atau mendengarkan radio mobil sambil baca buku favorit Anda. Yang ketiga, buat jurnal terima kasih. Menuliskan hal-hal yang Anda syukuri dapat meningkatkan optimisme dan rasa kesejahteraan. Mungkin ini karena saat kita menulis, terjadi proses di mana pikiran kita mengingat kembali kejadian-kejadian yang telah kita lalui sepanjang hari. Jadi usahakan untuk menulis hal baik pada buku jurnal rasa terima kasih tiap hari sebelum tidur, atau mencatat daftar hal yang Anda syukuri pada hari-hari Anda mengalami kesulitan. Yang keempat, buka diri Anda untuk humor. Penelitian telah menemukan bahwa tertawa menurunkan stres, kecemasan, dan depresi. Ini juga meningkatkan keterampilan mengatasi suasana hati dan meningkatkan harga diri. Terbuka untuk humor dalam semua situasi, terutama saat sulit, dan biarkan diri Anda tertawa. Ini secara langsung meringankan suasana hati Anda dan membuat segala sesuatu tampak sedikit kurang sulit. Tapi untuk tertawa di saat-saat sulit itu tidak mudah. Kebanyakan dari kita dikendalikan oleh amarah. Tapi ayolah, berpura-pura atau memaksa diri Anda untuk tertawa juga dapat meningkatkan suasana hati dan menurunkan stres. Yang kelima, habiskan waktu dengan orang-orang positif. Ini adalah poin paling penting dari pembahasan ini. Jika kita berteman dengan pedagang parfum, setidaknya kita juga lebih harum kan? Negativitas dan kepositifan
terbukti menular. Jadi pertimbangkan orang-orang yang ada bersama Anda untuk menghabiskan waktu dengannya. Berada di dekat orang-orang positif telah terbukti meningkatkan harga diri dan meningkatkan peluang Anda untuk mencapai tujuan. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana seseorang dengan suasana hati yang buruk dapat menjatuhkan hampir semua orang di sebuah ruangan? Dan orang yang positif juga memiliki efek sebaliknya pada orang lain. Jadi kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang akan mengangkat Anda dan membantu Anda melihat sisi baik kehidupan. Yang keenam, praktekkan self-talk yang positif. Kita adalah hakim untuk seluruh anggota tubuh kita. Sering kan kita mengkritik tangan yang kurang terampil melakukan sesuatu, mulut yang salah pengucapan di ruang rapat, otak yang tiba-tiba kehilangan kalimat penting. Kita cenderung menjadi yang tersulit pada diri kita sendiri dan menjadi kritikus terburuk untuk diri kita sendiri. Seiring waktu, ini dapat menyebabkan Anda membentuk opini negatif tentang diri Anda yang mungkin sulit untuk dihilangkan. Untuk menghentikan ini, Anda harus memperhatikan suara di kepala Anda dan merespon dengan pesan positif. Seperti, tidak apa-apa, nanti kita coba lagi. Ayo semangat, kita pasti bisa. Dirimu juga ingin dengar kalimat-kalimat seperti itu. Jika bukan kamu, siapa yang peduli dengan dirimu sendiri? Bicara dengan diri sendiri itu penting, tapi sesuatu yang positif. Coba setiap bangun pagi, Anda bercermin, tegakkan badan Anda, senyum lebar, dan katakan saya bisa, atau saya bahagia, atau kata lain yang positif. Ulangi ini 21 hari, maka Anda akan merasakan hal-hal yang hebat dalam hidup Anda. Berpikir positif bukan tentang mengubur setiap pikiran atau emosi negatif yang Anda miliki, tapi berpikir positif dapat memotivasi kita untuk maju terus dan membuat perubahan positif. Nah, itulah beberapa cara yang dapat kamu terapkan agar kamu dapat berpikir positif. Like jika kamu suka dengan video ini dan dislike saja jika kamu